Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Sahabat, kembali hadir, inilah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Bersama saya, Lydia Murniati. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama, bersama Kholik Maulidi dari Rally TFM Pamekasan, pondok pesantren yang terpilih mendapatkan beasiswa santri bulan ini akan tersalurkan semuanya. Pondok pesantren mitra yang terpilih menerima beasiswa untuk para santri pada bulan November ini akan tersalurkan semuanya. Beasiswa tersebut diperuntukkan kepada para santri untuk membantu pemenuhan kebutuhan pada kegiatan sehari-harinya. Halifatur Rahman yang merupakan leading sektor di program beasiswa santri itu mengatakan, dalam bulan ini beasiswa santri dapat tersalurkan semuanya, yakni tiap santri nantinya akan menerima Rp500.000 pada setiap bulannya sampai bulan Desember, sebab masuk anggaran tahun 2020 dan kemudian akan dilanjut lagi pada tahun 2021. Halifatur Rahman yang juga merupakan Kepala Bagian atau Kabag Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Kabupaten Pamekasan menyampaikan, untuk tahun anggaran 2021 pada bulan Juli nanti akan ada tambahan lagi penerimaan beasiswa, yakni untuk rekrutmen yang baru bagi para santri di Kabupaten Pamekasan. Dalam bulan ini kita salurkan, yang jelas per anak atau per santri itu kan 500.000 per bulan. Terlama sampai akhir Desember ini di tahun anggaran 2020. Kemudian kita lanjutkan di tahun anggaran 2021. Baru bulan Juli yang 2021 khusus untuk rekrutmen baru nanti tambahannya. Halifatur menambahkan, ponpes yang terpilih mendapatkan beasiswa santri ini rata-rata adalah ponpes kelas menengah ke bawah. Yang tujuan dari beasiswa santri ini tidak hanya untuk memfasilitasi para santri, namun untuk memberdayakan ponpes-ponpes di Kabupaten Pamekasan menjadi lebih baik, lebih maju, dan terus menciptakan generasi-generasi penerus yang berprestasi dan bertanggung jawab. Kholik Maulidi, Rally TFM Pamekasan. Beralih ke Mahardika FM, pemerintah Kota Blitar menerima penghargaan dari BKN RI sebagai pilot project pelaksanaan e-kinerja bersama Kirana Nisa. Pemerintah Kota Blitar kembali menorehkan prestasi membanggakan. Rabu 25 November 2020, pemerintah kota menerima plakat penghargaan sebagai pilot project pelaksanaan e-kinerja dari Direktur Kinerja ASN BKN RI. Penghargaan diterima Rudi Wijonarko, Sekretaris Daerah Kota Blitar, dalam forum group discussion FGD, hasil evaluasi pembinaan manajemen kinerja di Bali. Rudi Wijonarko dalam siarannya di Mahardika FM mengatakan, pemerintah kota menjadi salah satu daerah dari 21 kota kabupaten yang ditunjuk BKN RI menjadi pilot project pelaksanaan e-kinerja, yang mana penilaian penerapan e-kinerja sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 lalu. Kota Blitar dinilai sudah siap menjadi pilot project karena memiliki sistem dan pengembangan e-kinerja yang bagus. Namun demikian, perbaikan dan pengembangan harus tetap dilakukan untuk mendongkrak penilaian kinerja ASN lingkup pemerintah kota. Ya betul, pilot project ini nanti tentunya harus siap untuk menularkan atau brand semakin Kota Blitar ini sebagai pilot project ini ke daerah-daerah yang akan menerapkan e-kinerja ini. Rudi berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi ASN untuk lebih disiplin. Penerapan e-kinerja harus dioptimalkan untuk mengukur capaian visi misi OP di lingkup pemerintah kota melalui target kinerja masing-masing ASN. Jika langkah ini berjalan dengan optimal, maka akan berdampak dengan capaian Sakip Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo menginformasikan dorong kualitas pertanian di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pertanian dan Pangan menggelar Gebyar Kostrada. Sahabat, dalam rangka mendorong dan memajukan kualitas pertanian yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pertanian dan Pangan menggelar Gebyar Komando Strategi Daerah atau Kostrada. Bertepat di Sun City Hotel Sidoarjo pada Selasa 24 November, kegiatan ini diharapkan bisa memadukan data menjadi satu sistem berbasis IT. Hal ini seperti disampaikan oleh Insinyur M. Mahfud, Koordinator Penyuluh Kabupaten Dinas Pertanian dan Pangan Sidoarjo. Jadi nanti ke semua program pertanian itu seakan-akan menjadi satu data, satu sehingga semuanya itu satu. Ada kesatuan di situ. Ini dari kementerian yang sekarang ini memang programnya itu. Dari satu data berbasis IT, teknologi berbasis IT. Sementara itu, Damroni Gudlori, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang hadir dalam kegiatan juga memberikan apresiasinya. Damroni juga menyampaikan, saat ini lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo dinilai mengalami penyempitan. Menanggapi hal ini, diversifikasi atau pengalokasian sumber daya pertanian akan segera dilakukan. Dalam hal ini, satunya adalah diversifikasi lahan itu, termasuk diversifikasi lahan pertanian. Dalam rangka untuk meningkatkan hasil pertanian itu.
Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Ada Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk yang menginformasikan 1000 formasi jatah P3K. Kabar baik untuk guru honorer. Datang pada Hari Guru Nasional kemarin, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk telah ajukan 1000 guru honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Formasi tersebut dipersiapkan untuk seleksi pada tahun 2021. Kepala BKD Nganjuk Supingi melalui Kabid Pengadaan dan Mutasi Agus Heri Widodo menjelaskan, pengadaan ribuan formasi P3K untuk guru honorer untuk menuntaskan target hingga 2024. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49/2018 tentang manajemen P3K yang nantinya sudah tidak ada lagi status guru honorer. Menurut Agus, banyaknya jumlah formasi guru P3K tahun depan dilandasi pula dengan keinginan Mendikbud Nadiem Makarim, yakni pengangkatan 1 juta guru honorer. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan guru untuk formasi P3K oleh Pemkab Nganjuk ada batas maksimalnya karena jumlah usulan dari Pemkab Nganjuk dibatasi, yakni jumlah pensiun selama 2 tahun ditambah 30% dari jumlah yang. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Beralih ke Suara Kota Probolinggo, Dispopar Kota Probolinggo menggelar pembinaan Pokdarwis. Selengkapnya bersama Stebi Julionatan. Bertempat di Aula Perpustakaan Umum, Selasa siang lalu, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata atau Dispopar Kota Probolinggo menyelenggarakan pembinaan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, mengundang 14 lurah terkait yang wilayahnya mempunyai Pokdarwis dan tentunya 15 pelaku Pokdarwis. Kabid Destinasi Pariwisata Pramito Legowo melaporkan bahwa dengan dilatar belakangi tema pembangunan Kota Probolinggo, yakni salah satu prioritasnya adalah pengembangan ekonomi melalui pariwisata, tentunya pariwisata yang diharapkan adalah kerjasama dari pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Sehingga Pokdarwis merupakan salah satu sarana untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kota Probolinggo. Sementara itu, Kepala Dispopar Budi Krisyanto memberikan arahan terkait harapannya untuk bersama-sama mewujudkan peran Pokdarwis lebih nyata dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Ninda Alivia dari Persada FM menginformasikan bentuk 2.278 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Bawaslu Kabupaten Blitar berpesan agar menjaga integritas dan profesionalisme. Sebanyak 2.278 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS untuk Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Blitar sudah terbentuk. Mereka bekerja selama 1 bulan, sudah dimulai sejak 16 November kemarin. Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Solahuddin berpesan kepada seluruh PTPS agar menjaga integritas dan profesionalisme. Selain itu menurutnya, satu senjata yang tidak boleh dilupakan PTPS yaitu membuat Form A pengawasan sebagai standar melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Hakam menjelaskan seluruh PTPS nanti akan menjalani rapid test di masing-masing puskesmas yang ditunjuk oleh Bawaslu. Selama 23 hari sebelum pemungutan, PTPS membantu tugas pengawas desa kelurahan untuk melakukan pengawasan politik uang di masa tenang, yaitu mulai tanggal 6 sampai 8 Desember 2020. PTPS sendiri bertugas melakukan pengawasan pembentukan TPS, agar TPS yang nanti dibangun oleh KPPS bisa diakses baik kepada masyarakat yang memiliki hak pilih ataupun difabel. Mendekati pelaksanaan pemungutan dan penghitungan, Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan telah membentuk lembaga ad hoc untuk mengawasi tempat pemungutan suara. Hakam menambahkan, karena ini dalam suasana pandemi, pengawasan prokes juga menjadi fokus utama pengawasan. Kerumunan massa harus dicegah agar penyebaran COVID-19 bisa diantisipasi. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya beralih ke RGR FM Tulungagung, ada Mega Kristi yang menginformasikan pelatihan perawatan wajah. Kegiatan pembukaan pembinaan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas usaha mikro melalui perawatan kulit wajah berlangsung di ruang rapat Praja Mukti Setda Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dan dihadiri sekitar 35 orang yang terdiri dari tim penggerak PKK 6 orang, ketua tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Tulungagung 19 orang, asosiasi kreator 1 orang, asosiasi Wimut 1 orang, asosiasi AMJ 1 orang, asosiasi Forkom 1 orang, asosiasi Sahabat 1 orang, asosiasi
Asosiasi UMKM Provinsi 1 orang, Desa Mojo Arum 2 orang, dan Desa Tiudan 1 orang. Ketua panitia kegiatan ini adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulung Agung, Dr. Slamet Sunarto MSI mengatakan, maksud kegiatan ini adalah memberdayakan usaha mikro yang kreatif dan berwawasan luas, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan SDM usaha mikro, meningkatkan pengetahuan peserta tentang perawatan kulit, wajah, dan menemukan motivasi baru sehingga mampu menambah wawasan untuk berusaha. Sementara sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulung Agung, Siyuk Marioto Birowo mengatakan bahwa perawatan wajah tidak hanya khusus untuk fisik, melainkan juga menyegarkan secara fisiologis. Merawat wajah adalah menjadi impian kaum Hawa. Berbagai macam cara ditempuh oleh kaum Hawa untuk memperoleh penampilan lebih cantik dan menarik di hadapan semua orang dan supaya dikagumi oleh suami serta sekarang ini bisa meningkatkan keterampilan yang tinggi untuk dapat menjadi salah satu alternatif untuk menambah penghasilan keluarga. Maka dengan adanya pelatihan ini, kedepannya diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sehingga dapat digunakan manfaatnya untuk peserta dan warga masyarakat. Selain itu diharapkan lebih kreatif dalam menguasai teknik merawat dan merias wajah sehingga memungkinkan bagi para peserta untuk membuka lapangan kerja dan menjadi calon wirausaha baru. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulung Agung. Pemerintah Banyuwangi mengajak tokoh masyarakat turut sukseskan pilkada pada 9 Desember nanti. Selengkapnya bersama Akbar Wiana, Radio Blambangan FM Banyuwangi. Pemerintah Banyuwangi mengajak tokoh masyarakat berperan aktif dalam menyukseskan pilkada di tengah pandemi. Kepala Bakes Bangpol Banyuwangi, Abdul Aziz Hamidi mengatakan, dalam menghadapi COVID-19 perlu adanya kontribusi dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, melalui tokoh-tokoh masyarakat, dirinya mengajak menyebarkan informasi terkait pandemi ini. Aziz menambahkan ajang pilkada di tengah pandemi yang akan digelar pada 9 Desember mendatang juga menjadi situasi yang berbeda dari pilkada sebelumnya. Maka dari itu pihaknya berharap dengan kepedulian dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat bisa menekan persebaran COVID-19 di tengah pesta demokrasi. Dia menambahkan terdapat 6 elemen yang berperan untuk menyukseskan pilkada ini, di antaranya pemerintah, penyelenggara, aparat keamanan, media massa, partai politik, dan masyarakat. Dia menjelaskan para tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam menyukseskan pilkada ini. Salah satunya meluruskan informasi yang simpang siur. Karena Aziz menilai seringkali info yang disampaikan tokoh masyarakat sangat diperhatikan dan dipercaya oleh masyarakat. Selain berperan untuk menyebarkan informasi yang benar, tokoh masyarakat juga diminta untuk menyebarkan informasi yang menyejukkan dan meredam masalah apabila terjadi kurang kondusifnya situasi di tengah masyarakat. Yang tidak kalah penting guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih kepala daerah, Aziz meminta tokoh masyarakat ikut meyakinkan masyarakat bahwa pilkada dilaksanakan secara aman dengan menerapkan protokol kesehatan. Akbar Wiana melaporkan. Informasi yang terakhir dari Suara Ngawi, ada Henti Ludiana yang menginformasikan sebanyak 416 pegawai negeri sipil diambil sumpah dan janji oleh Bupati Ngawi. Sebanyak 416 pegawai negeri sipil diambil sumpah dan janji oleh Budi Sulistyono Kanang Bupati Ngawi dalam peringatan Hari Korpri ke-49 yang digelar Rabu 25 November kemarin di Pendopo Widyagraha. Sedangkan yang hadir secara langsung sebanyak 13 PNS yang mana sisanya mengikuti sumpah secara daring di 10 titik lokasi kerjanya masing-masing. Sementara itu, Sodik Triwidianto, Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Ngawi, juga memberikan penghargaan Piala ASN Award kepada 3 perangkat daerah dengan tingkat kedisiplinan terbaik kepada Kecamatan Gedonggalar, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Grambe. Penyerahan Satya Lencana Karya Satya kepada 202 PNS yang telah mengabdikan diri sebagai PNS selama 10 tahun sebanyak 126 PNS, 20 tahun sebanyak 46 PNS, dan 30 tahun sebanyak 30 PNS. Dalam preskonnya, Kanang mengatakan tantangan PNS saat ini semakin tinggi seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima terhadap aparatur negara yang mana di tengah pandemi, Korpri dituntut harus maksimal dalam pelayanannya, terutama dalam pelayanan perizinan. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Demikian rangkuman informasi dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Lydia Murniati, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan
dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.